Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang client-side discovery di microservices. Oke, sebelum kita bahas client-side discovery, kita akan flashback materi sebelumnya tentang kekurangan ketika kita implementasikan server-side discovery. Jadi yang sebelumnya, itu bakal ada banyak router yang harus kita install, artinya otomatis cost-nya akan lebih mahal. Dan jika tidak mau terjadi single point of failure, maka di server-side discovery kita harus menginstal 2 load balancer di depan tiap microservice-nya. Jadi ini cost-nya sebenarnya mahal banget, walaupun simple banget. Nah, terus ada nggak solusi lain selain server-side discovery? Ada. Ini kebalikannya, namanya adalah client-side discovery. Jadi kalau ini adalah server-side, karena kita akan menginstal server load balancer. Kalau yang kebalikannya adalah client-side discovery. Dan ini kita tidak butuh lagi si load balancer. Apa itu client-side discovery? Client-side discovery adalah solusi agar klien harus bisa tahu lokasi semua service yang dituju. Jadi kalau yang si server-side discovery itu kan berarti satu service, kita akan install satu load balancer dan si klien itu cukup tahu load balancernya di mana. Nah, kalau client-side discovery ini enggak. Jadi kita akan hapus si load balancernya dan semua node microservice itu si kliennya harus tahu. Jadi kalau di diagram sebelumnya, jadi kalau saya back ke diagram sebelumnya ya. Nah, merchant service pengen tembak ke product service, si merchant service harus tahu dua-dua lokasi ini. Jadi kalau di sini ada 4, maka si merchant service harus tahu 4 lokasinya. Itu adalah si client-side discovery. Jadi tidak perlu ada router atau load balancer lagi untuk berkomunikasi dengan service lain, karena semuanya direct dari si kliennya ke si service yang ditujunya. Semua logic untuk mendistribusikan traffic harus dilakukan di klien atau service yang akan melakukan request. Jadi kalau sebelumnya kita pakai load balancer ya, di load balancer ini kita akan ngirim 100 request, maka si load balancer ini yang ngedistribusiin 50 ke sini, 50 ke sini. Tapi kalau kita menggunakan client-side discovery, maka ini tidak ada, maka si merchant service harus pinter. Dia harus ngirim request-nya ke sini, request keduanya ke sini, request ketiganya ke sini, dan terus round robin seperti itu. Jadi yang biasanya cuma nembak satu endpoint, terus biarin si load balancer-nya yang mikirin untuk ngedistribusin traffic-nya, sekarang si kliennya atau si merchant service-nya ini yang harus mendistribusikan traffic-nya. Memang kelihatannya seperti agak sedikit kompleks sih, tapi itu adalah cost yang harus kita terima ketika kita nggak mau terlalu banyak invest di hardware. Karena kan kalau misalnya kita implementasi server-side discovery, hardware yang akan kita pakai itu banyak banget karena kita butuh install banyak server load balancer. Tapi kalau menggunakan client-side discovery, ini nggak ada lagi cost hardware yang mahal. Kenapa? Karena kita nggak butuh install load balancer lagi. Logiknya tinggal pindahkan ke si klien atau si service yang pengen manggil service lainnya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi dari merchant service itu akan ngirim ke product service 2, product service 1, langsung direct. Merchant service juga ini sama. Jadi direct langsung ya. Dan jadi si merchant service-nya sekarang tadinya ya istilahnya kasarnya tadinya bego gitu ya, sekarang harus pinter. Dia harus tahu cara ngedistribusiinnya. Jadi kalau teman-teman pakai misalnya HTTP client ya, di aplikasinya pakai HTTP client untuk nge-call HTTP-nya, itu harus pakai HTTP client yang bisa multi endpoint. Jadi HTTP client-nya kodenya sama, tapi endpoint-nya bisa di set beberapa endpoint. Contohnya di sini endpoint yang pertama sini, endpoint yang kedua ini. Contohnya kalau di bahasa pemrograman Java, teman-teman bisa pakai ini namanya Netflix Robin. Jadi Netflix Robin itu bisa nge-load balancing dari sini. Jadi client-side discovery. Mungkin di bahasa pemrograman lain juga banyak harusnya untuk hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman tinggal masukkan endpoint si product service itu ada berapa, di sini sebenarnya ada 2. Nanti si HTTP client di microservice ini akan nge-load balancer ke sini secara seimbang. Dengan seperti ini, maka si merchant service memang agak sedikit kompleks karena logiknya nggak seperti biasanya, tapi cost-nya akan lebih aman karena kita nggak perlu lagi nginstal server yang banyak. Nah, kekurangannya apa sih kalau kita implementasi client-side discovery? Jadi sebenarnya ini ada minusnya juga. Jadi nggak semuanya, jadi teman-teman tinggal pilih sih
mau terima yang minusnya yang mana. Kalau mau terima minusnya yang server side, teman-teman bisa pakai yang server side. Kalau misalnya teman-teman terima yang client side, teman-teman bisa pakai yang client side. Kalau misalnya budget bukan masalah, teman-teman misalnya bisa pakai server side karena itu lebih simple, lebih gampang. Tapi kalau budget menjadi masalah, teman-teman bisa implementasikan si client side discovery. Nah, ini problem yang akan kita temui saat kita pakai client side discovery. Yang pertama adalah klien harus tahu lokasi semua service. Nah, ini nih. Ini yang paling agak ribet. Jadi, kalau di sini ada dua lokasi ya, dua node, maka ini harus tahu dua node-nya. Kalau di sini ada 4 node, di sini harus tahu 4 node-nya. Jadi saat aplikasi ini dinyalain, teman-teman harus tahu lokasi si node-node ini. Jadi harus dikonfigurasinya, harus dimasukin semua node-node-nya. Jadi mungkin agak ribet ya. Tadinya teman-teman cuma butuh tahu satu node, endpoint-nya, load balancer doang, teman-teman sekarang harus tahu semua node-nya. Kalau node-nya ada banyak, kayak misalnya ada 10, maka teman-teman harus masukin 10 endpoint-nya. Jadi lumayan ribet sebenarnya. Nah, jika jumlah node service bertambah atau berkurang, klien harus diubah untuk lokasi barunya. Nah, ini agak PR banget sih sebenarnya. Jadi kalau tengah jalan, tadinya kan ada 2 node, tengah jalan teman-teman butuh scale. Product service dijadiin 4 node. Nah, si merchant service itu kan harus tahu deh 4 node-nya, node 2 yang barunya. Jadi kita harus ngubah si merchant service-nya, dikonfigurasinya untuk nambahin 2 node yang baru tersebut. Aplikasinya kalau misalnya nggak butuh restart, mungkin gampang ya, kayak PHP tinggal tambahin di config-nya udah selesai. Tapi kalau misalnya kayak Java, dia kan butuh restart. Kalau misalnya kita tambahin config-nya, kita harus restart lagi. Atau biar gampang, kita masukin ke database. Nah, itu sebenarnya bisa. Cuma akhirnya, tiap kita mau ngelakuin request ke endpoint microservice yang lain, kita harus baca ke database. Jadi ada latency dikit ke database, karena kita harus baca dulu ke database. Nah, ini PR. Dan ketika kita node-nya dimatiin, semua microservice lain juga harus dihapus datanya. Bayangin kalau ini cuma satu ya. Di sini mungkin ada lebih banyak, misalnya ada 2, 3, atau bahkan 10 microservice yang butuh nembak ke product service. Artinya, di 10 tempat ini, microservice di atasnya, itu harus dirubah juga si lokasinya. Entah itu ditambah atau juga dihapus ketika berkurang. Jadi ini maintain-nya lumayan ribet untuk client-side discovery, walaupun cost-nya murah. Jika klien salah mengimplementasikan logic untuk load balancer, maka traffic ke service yang dituju bisa tidak merata pembagiannya. Nah, ini bahaya banget sih kalau misalnya salah. Jadi misalnya di sini teman-teman ceroboh, salah implementasi untuk load balancer-nya. Akhirnya teman-teman nambahin 2 node di sini, 2 endpoint, tapi cuma nembak ke satu endpoint doang. Artinya endpoint ini nggak pernah ditembak. Jadi kalau ada 1000 request per second, teman-teman cuma ngebebanin satu node doang. Node ininya adem ayem aja, nggak ngapa-ngapain. Cuma ngelamun bengong doang. Nah, ini bisa bahaya. Jadi harus dipastikan kalau logic di tiap microservice-nya untuk client-side discovery ini benar. Makanya lebih aman teman-teman pakai library yang udah ada. Contohnya kalau saya di Java bisa pakai Netflix Ribbon gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai bahasa pemrograman lain dan belum ada, teman-teman mau nggak mau harus invest untuk bikin library sendiri. Nanti dipakai di semua microservice, biar logiknya sama semuanya. Jadi kalau misalnya benar-benar semua, kalau ada salah ya salah semua. Berarti teman-teman tinggal perbaikin terus apply ke semua microservice, biar nggak ribet tiap orang harus develop sendiri-sendiri. Nah, jadi ini kekurangan saat kita menggunakan client-side discovery. Jadi sekarang teman-teman tinggal pilih, mau pilih client-side atau pilih server-side. Dua-duanya ada plus dan ada minusnya. Tinggal teman-teman mau terima yang mana. Saran saya kalau cost nggak ada masalah, teman-teman bisa coba pakai server-side. Tapi kalau cost bermasalah dan pengen nge-optimasi cost, itu teman-teman bisa pakai client-side discovery. Next, kita akan bahas tentang service registry. Nah, service registry ini erat hubungannya sama client-side discovery. Dan ini bisa digunakan untuk membantu mengoptimize penggunaan client-side discovery. Kita akan bahas di episode selanjutnya.